Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi. Dari Pulau Dewata, Bali, saya kembali menjumpai umat paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura dalam renungan harian, edisi hari Rabu dalam Oktav Paskah. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber pembaruan, kami telah Kau anugerahi daya hidup baru berkat kebangkitan Yesus Putramu. Kami mohon ciptakanlah baru dunia ini seturut semangat hidupnya, sebab Dialah Putramu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada hari Sabat, sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dan pekerjaan dan perkataan dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu
ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari mulai terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana ia mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengalaman berjumpa dengan Yesus yang bangkit yang dialami oleh Kleopas dan Lukas dalam perjalanan ke Emmaus memberi kita pelajaran hidup. Bahwasanya pengalaman luka batin dan air mata menimbulkan berbagai macam perasaan negatif seperti kecewa, kesal, marah, dan lain-lain. Secara manusiawi memang tidaklah mudah menerima seorang yang kita elok-elukan justru mati mengenaskan. Ada kekecewaan dan kegalauan yang sangat dalam di hati. Namun para saudara dan saudari yang terkasih, larut dalam perasaan-perasaan seperti itu justru kerap membuat kita tidak menyadari kehadiran nyata Allah dalam hidup kita. Kita seperti itu justru kerap membuat kita tidak menyadari kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Kita tersandra oleh perasaan galau dan tidak mau membuka hati untuk menyambut hari esok yang lebih cerah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dua orang murid yang pulang ke Emmaus larut dalam perasaan kecewa. Akhirnya mereka tidak menyadari Tuhan yang berjalan dan bercakap-cakap dengan mereka. Namun Tuhan semakin menyatakan dirinya kepada mereka. Tuhan bakal makan bersama-sama mereka sebagaimana terjadi
pada perjamuan malam terakhir. Ya, begitulah Tuhan. Ia tidak henti-henti membuka hati kita untuk mengalami kasih-Nya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah kedua murid yang berjalan menuju Emmaus memberikan kita gambaran bahwa ada pengikut Kristus di luar lingkaran para rasul dan perempuan-perempuan yang datang dari Galilea. Mereka merasa kecewa. Ternyata tokoh yang mereka harapkan menjadi penebus dan pembebas justru mati disalib. Karena larut dalam kekecewaan dan kesedihan, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa yang menemani mereka adalah Yesus yang mereka kenal dan banggakan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka kekecewaan karena ditinggal oleh orang yang kita kasihi atau tokoh yang kita harapkan mampu mengubah hidup kita, memang barangkali itu wajar. Maka demikian pula halnya dengan dua orang murid yang memilih pulang ke Emmaus. Namun Tuhan Yesus hadir di tengah kekecewaan mereka, menemani mereka, tak membiarkan mereka berjalan sendirian. Maka hendaklah kita belajar dan semakin menyadari bahwa dalam setiap perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Baik dalam susah dan senang, duka maupun gembira, dalam segala situasi kehidupan yang dialami oleh manusia, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Ia selalu berjalan bersama umat-Nya untuk menuntunnya kembali ke jalan yang lurus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hanya memang yang harus kita sadari adalah bahwa jangan sampai kita begitu larut dalam berbagai dinamika kehidupan yang kita alami, sehingga kita tidak menyadari lagi Tuhan. Kita tidak lagi merasakan Tuhan. Kita tidak lagi melihat Tuhan yang hadir mau berjalan bersama dengan kita. Maka hendaklah dalam segala situasi kehidupan yang kita alami, hendaklah kesadaran dan keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya selalu tertanam kuat dalam hati kita, sehingga kita mampu mengatasi setiap persoalan yang kita hadapi. Ya, memang Tuhan akan selalu hadir berjalan bersama dengan kita untuk menuntun, membimbing, memberikan kekuatan kepada kita, agar kita sebagai murid-murid-Nya semakin dimampukan untuk menjalani kehidupan di dunia ini dengan berbagai macam tantangan-tantangannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.